Ini recording. Tes, tes, tes. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya atas nama Muhammad Rafi Fareza, NIM 240 101 10207. Ya, tujuan dan maksud saya kali ini yaitu ingin melanjutkan atau mengembangkan hasil dari aplikasi atau ya hasil dari aplikasi yang telah Pak Azwar kirimkan, yang dimana ini merupakan tugas besar ujian akhir semester saya, mata kuliah pemrograman 3. Baik, tidak apa-apa, di sini saya akan menjelaskan ulang dari awal, dari database. Sebelumnya juga saya sudah membuat sebuah aplikasi simple atau sederhana saja untuk mencatat atau inventaris barang pada kantor maupun kelas, yang dimana aplikasi tersebut sudah berjalan, sudah bisa dipakai, dan aplikasi tersebut sudah saya buat sekitar 85%, tinggal finishing saja dan tinggal saya buat video. Namun mungkin Bapak Azwar ingin memudahkan kami karena mungkin terlalu banyak yang kami kerjakan, jadinya Bapak langsung mengirimkan database-nya, API yang sudah jadi, dan codingan Flutter yang sudah jadi, yang dimana itu tinggal saya jelaskan, yang dimana aturan tersebut, aturan pembuatan video itu dimulai dari database, yang dimulai dari database itu kita saya khususnya saya menjelaskan cukup 4 tabel saja yang penting dan saling berelasi, yang akan berhubungan langsung dengan API maupun Flutter. Ya, langsung saja mungkin saya akan menjelaskan pertama, yaitu dari ID pengguna. Ya, seperti kita tahu, ID pengguna itu menampung atau menyimpan user, hasil registrasi maupun ketika login itu dapat dibaca atau dapat dicek kembali melalui codingan API nanti yang saya akan jelaskan, yang dimana codingan API tersebut akan menjelaskan, akan akan mem- akan mengambil atau membaca codingan dari akan membaca data dari database ketika ingin login, dan juga ketika ingin register itu mengirimkan berupa post yang berupa body JSON, yaitu wajib untuk fleksibilitas pembuatan aplikasi mengirimkan body JSON sehingga dapat terstruktur dan lebih bagus saja untuk dilihat. Baik, di sini ID pengguna seperti yang saya jelaskan tadi, ID pengguna itu menampung ID pengguna itu sendiri sebagai primary key dengan tipe data big integer, yang dimana big integer ini ya, dapat menyimpan banyak sekali angka sehingga tidak ada batas lah intinya. Terus ada nama, email diverifikasi pada maupun password di sini, yang di mana ID pengguna ini wajib ada di aplikasi atau di semua. Ketika kita ingin membuat suatu aplikasi, wajib kita memasukkan tabel pengguna, karena tanpa pengguna aplikasi itu tidak akan berjalan. Setelah itu di sini kita bisa lihat data dari uh, tabel pengguna, yang dimana sebelumnya data ini terdapat cuma tiga, yang dimana terdapat admin UBG Budi Santoso dan Citra Lestari ini. Ya, empat data ini adalah data yang berhasil saya tambahkan melalui ketika saya ingin menguji menggunakan Postman, dan juga data ini berhasil saya tambahkan melalui registrasi di aplikasi Flutter langsung pada aplikasi UBG Shop nanti.
yang dimana aplikasi tersebut sebelumnya belum bisa melakukan registrasi maupun login, sehingga aplikasi tersebut tidak dapat melakukan check out maupun cuma dapat melakukan pemasukan barang ke keranjang saja, tidak bisa lanjut check out. Yang dimana di sini ada 4 data itu sendiri yang berhasil saya masukkan. Di sini ada namanya, email, terus ini kata sandi. Kenapa kata sandinya begini? Karena kata sandi untuk membuat suatu aplikasi yang profesional, kata sandi yang disimpan di database itu harus dihash namanya. Nanti akan saya tunjukkan untuk codingan tersebut yang langsung menghash password ketika ketika disimpan pada database, yang dimana ketika ada peretas ataupun yang biasa disebut hacker, nanti dia bakalan sulit untuk membobol password ini karena ini merupakan karakter campuran dari simbol-simbol huruf yang sulit sekali untuk diterangkan, yang dimana hacker itu harus meretas banyak sekali sistem jika ingin mengetahui kata sandi ini secara nyata. Selanjutnya, saya akan menjelaskan untuk tabel produk. Ya, tabel produk ini seperti yang saya sebut tadi, saya akan menjelaskan tabel-tabel maupun tabel-tabel pada database ini yang penting-penting saja dan yang saling berelasi satu sama lain, sehingga nanti ketika pengerjaan ini dapat dimengerti atau video ini dapat dimengerti lah ketika ditonton. Lalu setelah ini ID produk ini berrelasi langsung dengan kategori, yang dimana seperti yang kita tahu produk itu harus memiliki kategori. Misalnya contohnya kamera, kamera, terus keyboard, setelah itu kemeja. Itu kan merupakan dua hal yang berbeda. Dua hal berbeda itu dipisahkan dari kategori. Contohnya kamera itu dipisahkan karena kategori elektronik, sedangkan kemeja itu dipisahkan karena kategori pakaian. Setelah itu ada kategori buku, seperti pada aplikasi UBG Shop ini, buku maupun satu itu rumah tangga, peralatan rumah tangga seperti blender, lampu belajar, dan lain-lain. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, produk ini wajib berelasi dengan kategori karena suatu produk itu wajib mempunyai kategori, di mana di sini memiliki dua ID. Kenapa dua ID? Ya, seperti tadi yang saya jelaskan, di mana ID pertama yaitu ID produk sebagai primary key, yang kedua ID kategori ini artinya berelasi, yang ketiga ini ada nama, slug, dan lain-lain bisa kita baca di sini. Lalu kita akan lihat tabel dari tabel data dari ini dari produk, yang dimana seperti yang saya sebutkan tadi, uh, ID produk itu wajib berhubungan dengan ID kategori, di mana kamera mirrorless itu merupakan suatu kategori barang elektronik, di mana ID kategori satu ini merupakan pemisahan, satu dan dua ini merupakan pemisahan uh, kategori. Contohnya ini kategori elektronik 1 sampai 5 barang ini, yang kedua ini pakaian, sampai 20 ini adalah beda-beda kategori semua. Terus ini slagnya, deskripsinya atau keunggulannya, harga daripada produk itu sendiri, stoknya, terus beratnya, dan lain-lain. Lalu saya akan menjelaskan yang berhubungan langsung dengan tabel produk ini, yaitu tabel kategori. Ya, tabel kategori di sini cukup simpel sebenarnya, di mana tabel kategori ini eh, hanya menampung, hanya hanya memberikan suatu data atau isi data yang diberikan untuk produk itu ambil sehingga dapat berelasi, sehingga dia dapat berelasi. Oleh karena itu, ID kategori ini hanya nama, slug, dan sedikit saja dia. Di mana ID kategori ini sebagai primary key. Lalu kita cek untuk data dari tabel kategori, yang dimana
Data pada tabel kategori ini, data pada tabel kategori ini berupa nama, ID kategori satu seperti yang saya sebutkan tadi, namanya itu dipisahkan. Saya akan melanjutkan tadi, sempat terhenti pada ID kategori sini, pada data kategori sini. Di sini udah saya jelaskan sebelumnya, yaitu produk itu wajib memiliki kategori yang dimana kategori pada UPG Shop ini cuman ada 4 kategori, yaitu barang elektronik, barang pakaian, produk buku, dan rumah tangga. Yang dimana per kategori ini dibagi menjadi 20 barang tadi, berarti satu kategori ada 5 barang. Lalu kali ini saya akan lanjut untuk tabel pesanan. Baik, seperti yang tertera di gambar, tabel pesanan ini memiliki dua relasi ya. Karena jika ibarat gini, jika kita ingin memesan di suatu marketplace ataupun e-commerce, kita itu wajib mempunyai alamat dan kita sebagai pembeli itu wajib mempunyai alamat. Maka dari itu, pesanan itu wajib dan harus berelasi dengan alamat dan juga kepada kita. Kita itu yang memesan, dan relasi itu kenapa relasi ke alamat? Karena harus berelasi, karena harus menghubungkan kita dengan alamat. Jadinya harus menggunakan pesanan pengguna dan pesanan alamat. Nah, yang di sini bisa kita lihat ada ID. Ada 3 ID berupa ID pesanan, ID pengguna, dan ID alamat pengguna, di mana ID pesanan di sini sebagai primary key dengan tipe data 3 ID ini, tipe data big integer, yang di mana big integer itu sendiri berfungsi atau tujuannya itu agar data disimpan, data numerik itu atau data angka itu bisa banyak lah, tidak cuma 10. Integer kan cuma 10 dia. Baik, di sini kita langsung akan lihat ID pesanan, di mana ID pesanan tadi harus berelasi dengan ID pengguna dengan ID alamat pengguna. Setelah itu, seperti yang kita lihat di sini, terdapat nomor, ada sebelumnya, mm, pada data pesanan ini cuma 3, 2 ini yang berhasil saya tambahkan, di mana sebelumnya, aplikasi UBG Shop ini belum bisa melakukan check out. Yang pertama karena login register itu tidak bisa. Setelah login register ini bisa digunakan atau bisa dilakukan, ada satu kendala lagi, yaitu alamat wajib ditambahkan agar bisa melakukan pemesanan ataupun check out. Nah, pada aplikasi UBG Shop yang Bapak beri itu belum ada codingan atau codingan pada API-nya, dan pada screen-nya sudah saya tambahkan untuk screen menambahkan alamat baru untuk pengguna, sehingga kita sebagai pengguna baru dapat memesan barang pada aplikasi UBG Shop ini, yang dimana sebelumnya itu belum bisa. Setelah saya mencoba memasukkan codingan di create alamat pada database tersebut menggunakan metode POST, yang dimana di sana alamat alamat baru akan disimpan di alamat pengguna ini. Nah, pesanan ini dapat dilakukan karena eh, penambahan alamat sudah bisa, lalu nomor invoice ini berhubungan langsung dengan riwayat pesanan kita. Jadinya kita dapat melihat riwayat pesanan kita ini berupa nomor invoice-nya, tanggal pemesanan, lalu ini apa namanya? ID urutan kita dalam memesan. Lalu ini ada total barang yang kita beli, biaya ongkir item per produk, lalu ini statusnya, serta yang lain-lain. Yang dimana di sini ada nomor resi pengiriman itu belum ada. Baik, di sini untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan menjelaskan untuk tabel, untuk codingan API.
Yang dimana pada API ini seperti yang kita tahu atau seperti yang kita pahami sendiri, API ini berfungsi sebagai suatu jembatan penghubung antara Flutter dan database. Ketika Flutter memberikan request untuk login misalnya, API ini akan menjadi jembatan penghubung atau jembatan ancol bisa disebut ya, atau ya bisa disebut halus seperti itu, bisa dihubungkan melalui API ini sehingga data terkirim menggunakan format JSON yang akan diatur dari API service khusus untuk login dan register ini akan diatur pada outService.dar, yang dimana out itu merupakan autentikasi. Di situ akan diatur. Lalu untuk API service itu akan mengatur untuk menambahkan alamat di sini untuk create order, ada riwayat order di sana untuk get alamat, untuk menampilkan alamat, get kategori, semua akan diatur atau ditampung oleh API service di Flutter. Lalu di sini pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu register.php. Karena register PHP ini, kata register itu sungguh sangat kita ketahui ya, dan tidak asing lagi didengar. Merupakan register itu berupa registrasi, yaitu suatu pendaftaran atau suatu tahap awal ketika pengguna baru ingin eh, menambahkan data dirinya ke suatu misalnya Google, untuk Shopee, itu kita wajib registrasi. Yang dimana registrasi ini wajib kita lakukan untuk kita bisa membeli suatu barang, untuk kita bisa mencari sesuatu di Google, mengakses sesuatu sehingga uh, data kita itu aman. Lalu register PHP sendiri ini seperti yang kita tahu berfungsi untuk seperti yang saya bilang tadi, berfungsi untuk mendaftarkan pengguna baru ke database untuk register PHP ini, yang dimana cara kerja umumnya seperti yang kita tahu, API menerima data dari aplikasi Flutter dalam format JSON. Ya, seperti yang harus dilakukan itu, Flutter itu wajib mengirimkan format JSON agar API itu dapat mudah membacanya. Jika Flutter mengirimkan data berbeda dan API menganggap data dan API menunggu format JSON, maka kedua tersebut akan crash. Dia tidak akan muncul, tidak akan nyambung lah, dan tidak akan bisa digunakan aplikasi tersebut, yang dimana uh, format format pengiriman data itu wajib JSON. Seperti apa yang dikirimkan oleh out service itu berupa nama, email maupun password. Yang kemudian data kemudian divalidasi untuk memastikan tidak ada field yang kosong. Itu ada di codingan ini. Akan dipastikan bahwa format yang dikirimkan itu tidak kosong. Jika kosong akan menampilkan, jika kosong itu ada codingan nanti yang bernama empty. Empty itu tidak boleh kosong. Jika kosong, data akan uh, out- uh, output API langsung mengirimkan respon, data tidak, pokoknya tidak terhubung, client exception, dia server itu akan crash dia. Setelah itu password yang dikirimkan ke database atau dari Flutter menuju ke API, API menuju ke database itu wajib dihash. Kenapa wajib dihash? Apa itu hash? Ya, hash yang seperti saya jelaskan sebelumnya di database. Hash itu wajib dilakukan untuk ketika ada seorang hacker atau peretas ingin iseng-iseng meretas sistem perusahaan kita, pasti yang diretas duluan itu adalah sistem database kita, yang dimana database tersebut akan memuat data diri lengkap kita, yang dimana data diri lengkap kita yang mulai dari password, semua lah, password akun kita, bisa jadi password m-banking kita, di mana tugas dari seorang programming itu sendiri untuk mengatur agar password ini sulit dibaca
Gimana caranya? Yaitu tadi password itu wajib dihash menggunakan metode agar agar suatu metode itu lebih aman sehingga tidak disimpan dalam bentuk asli. Itu. Setelah itu data pengguna akan disimpan ke tabel pengguna database seperti yang saya bilang tadi. uh, Tabel pengguna itu menerima uh, menerima apa ya istilahnya, menerima format atau uh, pemasukan dari hasil registrasi, dan ketika ingin login nanti API login.php ini akan memeriksa apakah registrasi kita tadi benar enggak, nah email kita maupun password kita itu sesuai enggak sama yang kita registrasi pertama itu. Pokoknya nama, email, dan password itu bakalan disimpan ke tabel pengguna. Itu dia. Setelah itu, jika berhasil, API mengirimkan respons berupa status sukses ya, seperti yang kita tahu, wajib mengirimkan status sukses. Jika gagal, maka akan mengirimkan pesan error. Ya seperti pada umumnya lah aplikasi jika seperti Google, jika tidak ada internet pasti akan menampilkan error gitu. Seperti itulah kurang lebih. Lalu di sini saya akan menjelaskan lanjut pada login.php. Sorry, sorry. Saya akan menjelaskan secara umum fungsi dari kodingan-kodingan yang ada pada register.php ini, di mana register.php ini mempunyai headers seperti ini, yang di mana header seperti ini atau header course yang bisa disebut ini mengizinkan mengizinkan API ini mengakses dari Flutter Web atau domain manapun dia. Intinya headers ini bisa kita lihat mengizinkan metode post karena register itu menggunakan post. Terus yang kedua ini akses control flow methods ini terus mengizinkan headers JSON. Salah. Salah, salah, salah. Yang kedua ini mengizinkan metode post option ini. Terus yang ketiga ini mengizinkan headers JSON auto regions. Sini intinya header ini berfungsi untuk mengizinkan suatu server itu mengakses database kita sehingga mudah. Terus codingan ini untuk menangani request option dari browser sebelum kita post gitu. Lalu di sini mengatur koneksi database. Lalu banyak bertanya-tanya, kenapa config.php? Nah, itu jawabannya karena config.php itu merupakan suatu gudang lah, istilah gudang itu yang menampung uh, semua koneksi maupun apapun itu yang akan dikoneksikan langsung ke database, dan config.php ini akan berhubungan langsung dengan API service nanti, yang dimana config.php ini wajib ada sehingga nanti kita tidak perlu memanggil satu-satu untuk menghubungkan ke database. Kita cukup memanggil config.php ini agar uh, register mengirimkan format, nanti config ini mengirimkan ke database begitu. Terus ini the code JSON body tidak boleh kosong ini di sini. Mengirimkan body raw dan berupa data JSON. Setelah itu JSON jika JSON rusak atau gagal, decode set null sini. Terus ini fallback from data, antisipasi jika request bukan JSON from data ini. Intinya request itu wajib JSON seperti yang saya bilang tadi. Setelah itu memastikan nama, email, dan kata sandi tidak kosong seperti yang saya jelaskan secara umum tadi. Nama dan ada codingan yang akan mengecek tidak boleh ada field yang kosong. Jika ada field yang kosong, maka akan menampilkan status error dan pesan data tidak lengkap, nama, email, dan kata sandi wajib diisi gitu. Empty ini fungsinya itu empty itu artinya kosong, data tidak boleh kosong gitu loh. Setelah itu bersihkan menghilangkan spasi berlebih. Oke.
Memastikan format codingan ini memastikan format email valid. Setelah itu validasi password di sini, validasi password memastikan kata sandi minimal 6 karakter. Jika kurang dari itu akan error, akan tidak bisa tersimpan ke database. Jika lebih daripada itu lebih baik. Cek email terdaftar. Di sini mencegah registrasi dengan email yang sama. Jika kita ingin masuk dengan email yang sama, otomatis akan menampilkan email ini sudah terdaftar, gitu. Ya, seperti biasa tadi mengirimkan echo JSON. Ya, di sini untuk menghash password hash kata sandi untuk mengacak istilahnya. Password hash kata sandi, password ini. Setelah itu, ini ada menyimpan pengguna baru ke database. Nah, di sini codingan ini untuk memberitahu Flutter eh, agar registrasi itu sudah berhasil dilakukan. Dan ini untuk menangani error query atau koneksi pada config.php. Oke, mungkin itu penjelasan singkat dari register.php. Selanjutnya kita akan lanjut ke login.php. Baik, seperti yang kita tahu login.php itu atau login secara umum login itu adalah verifikasi kedua ketika kita ingin login ke suatu sistem. Misalnya akun kita tiba-tiba terlog out, ada orang yang ingin membobol, pasti akan keamanan itu pasti akan otomatis mengeluarkan akun kita. Nah, kita itu wajib login menggunakan cukup email dan password. Oke, cukup email dan password. Di mana email dan password itu sudah kita masukkan pada register.php sebelumnya. Oke, seperti yang kita tahu, login itu merupakan atau digunakan untuk proses login pengguna atau autentikasi pengguna. Yang dimana cara kerjanya itu sendiri, API menerima email dan password dari Flutter. Dia menerima email dan password dari Flutter nih. Nah, setelah itu sistem mencari atau mengecek kembali seperti yang saya bilang tadi, mengecek kembali apakah data pengguna itu eh, sesuai enggak sama yang kita registrasikan, yang kita masukkan ke database. Apakah sesuai kah atau tidakkah? Nah, itu akan dicek kembali oleh sistem login.php ini. Setelah itu, password yang dikirimkan untuk diverifikasi itu dengan password yang sudah dihash. Akan diverifikasi dengan password yang sudah dihash. Akan diverifikasi. Berarti password itu akan diverifikasi dua langkah. Jika cocok, maka API mengembalikan ID pengguna dan data user, lalu Flutter menyimpan menggunakan shared preference. Jika gagal, API mengembalikan pesan bahwa login tidak valid. Begitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara umum saja uh, fungsi-fungsi dari codingan login.php ini. Di mana uh, login.php ini, di mana login.php ini memiliki header scores itu seperti yang saya bilang tadi, yaitu mengizinkan akses API dari Flutter Web atau aplikasi lain atau web-web lain lah, wajib menggunakan header ini. Terus digunakan untuk Flutter Web untuk cek izin course. Ini dia, request method options server. Terus ini koneksi ke database menggunakan config.php. Soalnya soalnya config.php sudah mengatur semua pengkoneksian antara eh, antara API dan database seperti yang saya jelaskan tadi. Terus ini menerima data login, email dan kata sandi dalam format JSON. Wajib menggunakan format JSON. Begitu. Lalu ini seperti yang pada register tadi hampir sama lah mereka codingannya memastikan email dan kata sandi kita tidak ada yang kosong. Nih makanya mengirimkan empty di trim untuk mengecek jika error jika belum kita isi akan menampilkan email dan kata sandi wajib diisi. Lalu di sini kita menghilangkan spasi berlebih. Kenapa menghilangkan spasi berlebih agar format JSON yang dikirim itu dapat terbaca secara menyeluruh dan tidak acak gitu.
tidak agar teratur saja lah, agar rapih. Terus ini untuk mencari pengguna berdasarkan email di database. Ini yang saya bilang tadi codingan untuk mencari data data yang pasti udah kita verifikasi pada database tadi. Lalu di sini mengecek apakah user dan password sudah cocok dengan hash. Terus ini menghapus hash password demi keamanan ketika kita ingin login. Ketika kita sudah berhasil login, password tadi akan diverifikasi 2 kali apakah password ini benar, lalu akan dihash kembali gitu. Mengirimkan data pengguna ke Flutter. Ini dia status login berhasil. Ya, mungkin selanjutnya saya akan menjelaskan dan nanti akan lanjut kita menggunakan Postman untuk untuk get maupun post. Get itu kita akan gunakan login.php ini yang pertama yang saya pahami, dan juga post itu akan kita post alamat merupakan uh, ini merupakan codingan baru atau file baru yang saya tambahkan untuk menambahkan alamat, karena sebelumnya alamat itu belum ada codingan yang untuk menambahkan alamat baru. Ketika kita tidak bisa menambah kita tidak mempunyai alamat, maka login maka checkout itu tidak bisa dilakukan. Maka dari itu saya menambahkan create alamat.php ini agar bisa melakukan checkout agar supaya aplikasi ini dapat bekerja seperti aplikasi e-commerce pada umumnya. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita lanjut ke create alamat.php. PHP. Oke, seperti yang saya sudah jelaskan, create alamat.php ini merupakan file baru yang dimana ini untuk menambahkan fungsinya untuk menambahkan alamat baru ke database yang nama database yang akan ditambahkan langsung ke alamat underscore pengguna pada tabel database tadi, di mana file create alamat ini berfungsi untuk menyimpan alamat pengiriman pengguna. Setelah itu, cara kerjanya seperti yang saya bicarakan sebelumnya, kita harus menyebutkan cara kerjanya. Yang dimana cara kerjanya itu API menerima data alamat dalam format JSON seperti nama penerima, terus nama penerima, nomor telepon, alamat lengkap, kota, provinsi, maupun kode pos. Yang dimana data juga data dari apa namanya data dari create alamat ini membawa ID pengguna sehingga nanti itu cocok lah dia masuk ke alamat pengguna, karena alamat pengguna itu karena pengguna itu harus berelasi langsung dengan alamat, karena kita sebagai pengguna kan harus punya alamat kalau mau belanja gitu. Maka dari itu, uh, file create alamat ini membawa ID pengguna. Nanti kita akan menguji di Postman untuk post alamat atau post alamat baru ke database. Lalu, setelah validasi berhasil, data disimpan ke tabel alamat pengguna. Seperti yang saya bilang tadi, data disimpan ke tabel alamat pengguna. Kemudian API mengembalikan ID alamat yang baru dibuat. Data alamat ini nantinya digunakan saat proses checkout dan pembuatan pesanan. Seperti yang saya bilang tadi di awal, udah saya bilang dari awal, data yang dibuat pada create alamat ini akan digunakan, kan bisa digunakan untuk proses checkout dan proses checkout atau pemesanan itulah. Yang dimana di sini saya akan memaparkan fungsi umum lah daripada codingan-codingan di API create, khususnya create alamat.php ini, di mana header ini mengisikan akses dari Flutter Web berupa CORS. Setelah ini sama saja sebenarnya digunakan oleh browser Flutter Web untuk mengisikan izin CORS. Setelah itu endpoint ini hanya boleh diakses menggunakan POST, karena create ini menggunakan POST karena kita kan ingin menambahkan, wajib menggunakan POST. Kita kan POST, misalnya POST berarti kita menambahkan gitu.
post data post data alamat ini ke database. Setelah itu, ini menghubungkan database menggunakan PDU. Sini dia menggunakan config.php. Setelah itu, mengambil data JSON yang dikirim dari Flutter. Data JSON decode harus menggunakan JSON. Memastikan field penting tidak kosong sebelum disimpan. Setelah itu ya seperti sama saja sebenarnya menyimpan data alamat ke tabel alamat pengguna di sini wajib ada ID pengguna, label itu berupa label kantor maupun kantor atau rumah, nama penerima, nomor telepon dan lain-lain. Setelah itu mengamankan query dan mengeksekusi data dari Flutter. Ini dia mengamankan query ini ya seperti yang di atas tadi mengirimkan ID pengguna, label, nama penerima, nomor telepon dan lain-lain. Di sini mengambil ID alamat yang baru saja disimpan. Jika kita ingin melakukan check out pada alamat baru, nanti saya akan tunjukkan eh, bentuk aplikasi yang sudah saya jelaskan di sini. Yang sudah saya jelaskan di sini akan saya perlihatkan nanti. Lalu di sini yang terakhir itu menangani error jika proses insert gagal. Oke guys, seperti yang saya bilang tadi, eh, selanjutnya setelah penjelasan dari create alamat.php ini, saya akan mencoba menguji pada Postman apakah get dan post saya itu sudah berhasil atau belum. Setelah ini kita akan lanjut untuk apa namanya untuk menguji. Seperti yang saya katakan sebelumnya, butuh bukti lah pembuktian apakah bisa untuk melakukan get dan post, di mana saya akan mewakili satu saja apa namanya proses get atau mengupload proses untuk menampilkan data untuk untuk menampilkan data JSON-nya melalui login.php ini dan postnya itu akan menggunakan apa namanya postnya itu akan menggunakan sorry postnya itu akan menggunakan register.php. Bukan, sorry. Eh, Postnya itu akan menggunakan create alamat.php di mana seperti yang Bapak yang sebutkan, wajib ada pengujian di Postman jika ada uh, file baru yang ditambahkan. Nah, create alamat itulah file baru saya yang akan saya uji di Postman ini. Yang pertama saya akan menguji login terlebih dahulu. Kita akan coba send. Nah, di mana ini statusnya seperti yang saya sebutkan tadi, sukses, login berhasil, di mana eh, ini akan menampilkan ID pengguna semua. Intinya eh, pada tabel pengguna itu, khususnya ID saya ini akan ditampilkan semua. ID pengguna saya nomor berapa, nama saya apa, terus email diverifikasi pada ini nol, karena belum belum bisa diatur karena nol. Peran saya sebagai user terus dibuat pada diperbarui pada ini ada. Setelah itu kita akan melakukan post di mana di sini akan melakukan create alamat. Di sini kita akan menguji postnya menggunakan metode post body raw mengirimkan menggunakan JSON. Wajib JSON. Ingat JSON itu wajib. Guys, itu fardu. Oke, kita send. Status sukses. Alamat berhasil disimpan. Baik, eh, untuk pembuktian saya, asik pembuktian saya. Untuk pembuktian atau pengujiannya mungkin segitu saja, karena masih banyak tahap-tahap yang akan saya jelaskan, terutama pada tahap Flutter, yang di mana saya akan menjelaskan pub spec YAML pertama, terus
folder models, folder screens, maupun folder providers, dan satu lagi itu apa ya? Nanti kita lihat guys. Ya mungkin ini, sekedar ini saja pengujian saya. Baik, kita akan lanjut ke apa namanya, ke halaman atau ke halaman VS Code pada Flutter. Baik, di sini kita akan lanjut. Di sini saya akan melanjutkan tadi untuk menjelaskan secara umum ataupun secara rinci juga bisa ah, apa itu kegunaan dari PubSpec YAML ini atau baik di sini kita langsung akan menjelaskan. Nah, kemarin itu sempat pas ketika saya masuk ke codingan, khususnya pada codingan Flutter ini, terjadi error. Nah, error itu kenapa? Karena Flutter saya ini belum saya update, sehingga HTTP maupun NTL provider dan share preference ini tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan punya Bapak. Jadinya eh, untuk PubSpec YAML ini saya menggunakan PubSpec YAML saya di file lama saya atau project lama saya yang sesuai dengan version Flutter saya sekarang. Yang dimana version Flutter saya sekarang belum 39 mungkin saya lupa. Hmm, Yang dimana itu belum saya update. Ya langsung saja daripada berlama-lama untuk kegunaan daripada HTTP ini. HTTP ini digunakan untuk melakukan komunikasi dengan backend atau API. Yang dimana contoh dari penggunaannya itu sendiri ketika kita HTTP ini ketika kita ingin get get itu fungsinya untuk get data produk, dan post itu untuk post apa namanya, misalnya data login, register maupun checkout. Itu fungsi daripada HTTP ini. Terus fungsi dari INTL ini, package INTL ini fungsinya digunakan untuk format data internasional, karena di sini itu format data itu ada berupa mata uang rupiah, setelah itu ada angka dan tanggal, waktu. Nah, itu wajib menggunakan INTEL ini. Itu yang setelah itu provider. Provider ini package provider ini digunakan biasanya itu untuk state management. Nah, manajemen itu fungsi maksudnya itu misalnya pada aplikasi ini dipakai untuk misalnya untuk menyimpan data card atau keranjang, yang dimana ketika kita ingin fungsinya sama seperti provider ini, maksudnya seperti eh, apa namanya, akan berhubungan langsung dengan providers ini untuk data checkout ya, dan mengelola state global server ya, fungsinya provider ini. Setelah itu set preferred Tizen ini digunakan untuk menyimpan data lokal khusus platform Tizen, menyimpan data login dan token user. Setelah itu yang terakhir ini share preference. Untuk yang terakhir ini, share preference ini digunakan untuk menyimpan data sederhana secara lokal di device. Fungsinya share preference ini seperti login tadi kan. Login itu ketika kita ingin menyimpan data login itu menggunakan share preference ini yang saya katakan tadi kan. Contoh penggunanya pada status login, benar. Terus menyimpan ID user, setelah itu menyimpan alamat default. Nah, fungsinya seperti itu dah. Nah, setelah itu kita akan lanjut untuk menjelaskan fungsi dari apa namanya, eh, folder service, di mana fol- folder service ini terdapat service API service.dar dan juga authentication service.dar, di mana folder sorry 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 sorry. Baik, selanjutnya saya akan sorry.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari fungsi dari folder model itu sendiri, yang dimana folder model itu sendiri berupa suatu tempat untuk menyimpan data dari API dalam menyimpan data dari API yang berisi apa namanya, berepresentasi data atau struktur objek yang dimana yang dipakai aplikasi Flutter. Ya, itu wajib itu yang untuk menggunakan apa namanya, untuk apa, Flutter itu, kegunaan pada Flutter itu untuk menyimpan data dari API atau database, mempermudah parsing JSON, dan itu menjaga model itu sendiri menjaga kode rapi, kode agar tetap rapi dan eh, konsisten dan aman dari error tipe data, dan dipakai di provider service maupun UI, yang dimana bisa kita lihat sendiri pada address model.dar ini. Saya akan menjelaskan fungsi-fungsi umumnya saja. Di sini fungsi helper untuk mengubah string JSON atau list menjadi list alamat. Nah, list JSON itu akan diubah menjadi list alamat, guys. Nah, list alamat ini address list from JSON. Terus ini kelas alamat merupakan kelas alamat pada tabel kita tadi, tabel database yang dimana terdapat ID alamat, ID pengguna, label, dan lain-lain. Seperti pada API kita juga tadi. Setelah itu ada alamat di sini, terus konstruktor ini untuk mengubah data JSON atau map menjadi objek alamat. Dan ini juga codingan untuk parser yang aman. Yang untuk parsing JSON lah istilahnya, untuk parsing JSON ke objek. Setelah itu, kategori model .dart ini, yang dimana fungsi eh, umum dari apa, folder models itu sendiri kan untuk menyimpan data dari API atau data body JSON bentuk objek .dart kan, I- yang itu merupakan fungsi utama dari folder models. Dan di sini ada fungsi helper untuk mengambil daftar kategori dari string JSON kan, seperti tadi. Ini juga isi dari apa namanya, isi dari database kita. Ini sama saja sebenarnya semua ini. Terus ini model utama header dan alamat. Ini untuk order details, yang dimana nanti untuk header pada order detail nanti kan semua ada diatur di sini lah. Untuk ID pesanan nomor berapa, nomor invoice, di sini order detail. Oh, ini order, ya. Terus ini order history model.dar. Terdapat nanti ketika pesanan berhasil pesanan berhasil ditambahkan, akan muncul ID pesanan seperti di sini. Terus nomor invoice, total atau jumlah barang yang kita beli, totalnya berapa. Terus kita ini fungsi untuk mengubah string tanggal menjadi objek date time, dari kalimat menjadi waktu. Setelah itu produk detail model.dar, seperti yang kita lihat di sini ada kelas produk detail. Fungsinya masih umum-umum saja seperti yang tadi. Ini konstruktor bertugas mengubah map JSON menjadi objek, yang dimana ini juga codingannya juga berfungsi untuk menggunakan parser yang aman JSON sama seperti sebelumnya. Ini produk model.dar. Lalu setelah ini saya akan menjelaskan folder service. Maaf Pak kalau tidak beraturan, karena ini merupakan suatu tugas ya, jadinya saya menjelaskan apa yang saya pahami dan saya rasa itu mudah. Saya menjelaskan untuk folder service lagi, di mana folder service itu sendiri fungsi utamanya itu untuk tempat file berkomunikasi langsung kepada API. Ini adalah suatu jembatan lagi, ada jembatan kedua untuk Flutter itu berkomunikasi langsung ke database melalui koneksi yang dibuat dari PHP atau API tadi.
Itu fungsi utama dari eh, apa namanya? Fungsi utama dari service. Terus fungsi utama dari API service itu sendiri adalah penghubung utama dari antara aplikasi Flutter ke data backend, di mana semua proses itu mengambil data dan mengirim data dilakukan lewat file API service.dart ini, yaitu salah satunya itu mengambil kategori dan produk, setelah itu ambil detail produk, setelah itu eh, kelola alamat pengguna, terus proses checkout buat pesanan dan juga riwayat setelah kita memesan. Di mana di sini setelah dijelaskan semua fungsi codingan-codingan ini untuk mengimport encode dan decode JSON dan convert ini untuk mengkonvert decode JSON. Terus paket HTTP ini untuk mengkomunikasi ke backend seperti ketika kita ingin membuat suatu aplikasi, kita harus membuat dulu di YAML tadi, YAML tadi, dan HTTP ini akan dipanggil lagi di API service ini agar dapat berkomunikasi kembali ke database, ke API. Terus import ini juga digunakan untuk dan menyimpan dan mengambil data login user secara lokal. Setelah ini, import model kategori yang di sini. Seperti yang saya jelaskan tadi kan mengambil kategori dan produk dan seterusnya lah. Terus kelas ini berfungsi sebagai pusat komunikasi antara Flutter dan backend kelas API service. Nah, di sini nih letak yang saya ubah menjadi localhost. Mengapa? Kenapa enggak API config pada laptop ataupun eh, server lokal di laptop? Karena saya ingin menggunakan Flutter Web dan ingin ya secara fleksibel saja lah, tidak ada error. Soalnya pada aplikasi saya yang sebelumnya itu error ketika saya menggunakan IP config tersebut. Makanya disarankan oleh ketika saya bertanya di salah satunya itu ChatGPT AI, OpenAI, itu harus menggunakan ketika kita menggunakan Flutter Web wajib menggunakan localhost sehingga eh, hasil atau penampilan eh, eksekusi dari screen ini dapat terlihat di Google Chrome. Ini untuk mengambil kategori, mengambil daftar kategori dari backend, list kategori, terus ini request get API kategori, terus ini jika berhasil akan mengirimkan respons status code, terus ini parsing mengubah menjadi list kategori, terus ini jika status bukan 200 maka gagal memuat kategori. Terus catch error koneksi atau parsing. Nah, ini untuk mengget produk, untuk ya seperti yang saya bilang tadi kan, yang mengatur selain dari login, register, itu diatur semua di API service ini. Contohnya get produk, get kategori, yang ada di API tadi semua diatur di sini. Maka dari itu di sini bisa kita lihat secara umum ini adalah fungsi-fungsi atau bagian-bagian dari codingan itu. Parsing JSON ke list produk. Terus ini untuk mengambil detail produk, bagian untuk mengambil detail produk, ini kirim ID melalui query parameter, terus ini untuk menampilkan alamat, mengambil daftar alamat milik user yang login maupun yang registrasi atau register. Jika user belum login, pengguna yang tidak login tidak bisa mengambil alamat. Terus ini, terus ini untuk menambahkan alamat tadi yang telah saya buatkan, saya menambahkan lagi di API service tadi dan di screen ini saya menambahkan add address screen.dart agar uh, kita lebih mudah untuk menambahkan alamat baru sehingga dapat kita melakukan checkout atau pemesanan pada aplikasi UBG Shop. Terus ini validasi login. Terus jika pengguna belum login maka tidak bisa melakukan pemesanan atau lanjut checkout. Ini data yang dikirim ke API. Jadi pengguna label nomor 5 tadi seperti di API. Kirim post request dalam format JSON. Itu wajib. Wajib itu dikirim menggunakan format JSON agar uh,
PHP itu tidak bingung gitu. Ini apa sih yang dikirim si kampret nih kan? Tak enak kan dikirim kan? Terus ini apalah sih banyak ya data lengkap pesanan untuk pemesanan kita. Terus ini mengirim post request ke API checkout. Setelah ini order history. Ini ini bagian untuk order detail. Selanjutnya kita akan lanjut untuk ke apa namanya ke outservice.dar yang dimana fungsi umum dari outservice.dar itu adalah bertugas untuk mengatur sistem register dan login. Dia mengatur semua di sana untuk mengget status login dan juga mempost status registrasi. Yang dimana eh, outservice ini, outservice.dart ini menyimpan data login ke local storage atau menggunakan shared preference, yang dimana mengelola status login, logout, dan cek login. Setelah itu ini importnya masih umum saja seperti yang sebelumnya. Ini import set preference agar dapat disimpan ke data lokal. Tuh. Setelah itu ini kelas out service, nih localhost juga saya mengganti menggunakan localhost karena saya menggunakan Flutter web, web, web. Ini codingan untuk mengirim data register ke API menggunakan POST. Karena register itu wajib POST. Setelah itu mengubah respon JSON dari PHP menjadi map. Jika terjadi error, maka koneksi gagal dong. Terus ini bagian untuk mengatur sistem login, fungsi login untuk user ke backend, mengirim email dan password ke API login. Ini berupa JSON ya, body JSON. Mengembalikan hasil login dari backend. Terus ini share preference untuk menyimpan ke data lokal, menyimpan ID pengguna penting untuk API lain, menandai bahwa user sudah login. Jika user login tuh eh bakalan ditanda lah, ditahu lah. Ini logout, ketika kita logout, menghapus semua data login dari share preference. Langsung otomatis hapus yang sudah login tadi biar tidak dapat terbaca riwayat oleh ketika ada hacker yang ingin masuk, siapa sih yang terakhir login ini, apa ya passwordnya. Nah itu dah gunanya share pref untuk logout ini. Terus ini mengecek status login. Jika is login ini tidak ada, dianggap belum login. Terus ini ambil data user atau data pengguna. Biasanya dipakai untuk menampilkan nama email user. Sini. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk apa lagi ya? Provider. Provider di mana fungsi provider itu sendiri fungsi folder provider itu sendiri merupakan tempat menyimpan data yang sudah ditambahkan ke keranjang. Ketika ini kan sudah tertulis car itu merupakan keranjang. Nah, car provider ini merupakan sebuah tempat untuk menyimpan data atau data produk yang telah kita masukkan ke keranjang. Nah, di sini ini untuk model item keranjang. Di sini ada nama nama dari item kita, harganya, dan juga gambar. Wih, ada gambarnya guys. Nanti kita lihat. Oke, ini card providernya. Terus ini codingan untuk menampilkan data keranjang, itemnya, untuk mengget item untuk menampilkan itemnya. Terus data alamat baru untuk mengset alamat dari pop-up atau hasil create API, hasil hasil create API. Setelah itu ini untuk menghapus alamat jika ingin hapus alamat opsional lah. Untuk menambahkan item nih diatur di sini ketika kita ingin menambahkan item. Nah, item yang kita tambahkan itu akan ditanggung, akan disimpan di add item ini, void add item. Setelah itu remove item. Kita bisa menghapus itemnya. Terus clear cart setelah checkout. Nah, setelah kita otomatis menekan tombol checkout nanti, keranjang kita otomatis kosong dan clear ya. Ini item clear, alamat pengiriman nol. Semua ini akan diatur di sini. Setelah itu
Nah, kita masuk pada inti daripada intinya itu adalah folder folder screen, yang dimana folder screen itu sendiri, ya seperti yang kita tahu lah, folder screen guys, namanya screen kan layar. Layar kan buat menampilkan apa? Ya menampilkan UI, UI dari apa namanya? Dari aplikasi UBG Shop ini, yang dimana saya akan menjelaskan secara terlebih dahulu secara umum atau secara rinci juga. eh, Home screen.dar saya ini untuk mengimpor. Nah, semua sih normal untuk mengimpor dasar dari Flutter, komponen dasar untuk membuat UI. Ini Intel untuk format mata uang, rupiah, format ya angka, import model kategori dari backend, import produk dari backend, terus ini import API service karena di sini akan menampilkan semua produk, detail produk daripada semua tadi akan ditampilkan di sini semua, guys. Terus widget utama home screen di sini. Ada fitur searching. Kan sebelumnya fitur searching dan kartu kategori itu belum bisa ditekan kan. Nah, saya mengubah itu agar bisa ditekan. Eh, Ketika kita melakukan searching akan melakukan pencarian item yang ingin kita cari. Nanti akan saya contohkan, dan juga eh, ketika menekan eh, kartu kategori bisa langsung menampilkan kategori-kategori produk yang kita ingin check out. Lalu ini state home screen di sini untuk instant API service untuk komunikasi ke backend. Terus ini future untuk menyimpan data kategori dari API. Terus future untuk menyimpan data produk dari API. Terus controller input search dari app bar untuk mengkontrol input searching dari app bar. Terus ini string berupa search query ini untuk menyimpan kunci pencarian yang digunakan untuk filter produk, yang dimana di sini untuk yang integer ini select kategori by ID. Nah, untuk memilih kategori by ID, menyimpan ID kategori yang sedang dipilih user. Jika null, semua kategori ditampilkan. Parameter untuk mengubah harga menjadi format rupiah. Setelah ini init state dipanggil pertama kali saat halaman dibuat. Ini wajib. Ini untuk inisialisasi API service. Kenapa wajib inisialisasi? Karena di sana tempat apa namanya, Flutter untuk komunikasi semua. Nah, kita harus inisialisasi API service agar home screen ini dapat muncul sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ini untuk keluar data dari API, setelah itu untuk mengambil data kategori dari backend, setelah itu untuk future categories, ini future produk ini untuk mengambil data dari backend, refresh data, pull to refresh. Ini untuk menunggu kedua API selesai dipanggil. Ini untuk membuat UI. Warna utama dari tema aplikasi ini adalah, belum ada yang saya ubah ya untuk warna dari aplikasi UBG Shop ini. Yang saya ubah adalah function-function yang lebih penting lah menurut saya. Terus ini app bar. App bar di sini berwarna abu-abu, color gray. Setelah itu ini search bar digunakan untuk real time ya. Yang seperti saya jelaskan tadi, search bar ini untuk udah bisa ditekan lah. Sebelumnya belum bisa ditekan. Search real time tanpa tombol. Setiap user mengetik produk langsung difilter. Ini diubah menjadi lowercase agar pencarian tidak case sensitif. Setelah itu ini icon di app bar, icon shopping cart, icon keranjang. Sebenarnya tidak perlu icon di atas itu karena sudah terdapat icon pada bagian bawah. Terus ini bodinya, judul kategori, ini kategori pilihan. Setelah itu list kategori di sini, build kategori sections, terus judul produk, produk terbaru. Sini untuk grade produk ditampilkan 3 kolom per baris, yang dimana sebelumnya itu UBG Shop ini atau aplikasi UBG Shop ini menampilkan 2 produk kan, sangat ngezoom itu menurut saya. Maka dari itu saya
menampilkan 3 grid saja menggunakan ini. Terus bagian kategori yang bisa ditekan menampilkan kategori dalam bentuk choice chip. Chip bisa ditekan untuk difilter produk. Nah, pada bagian ini bisa ditekan menggunakan mana ya dia? Yang menggunakan seperti inilah. Ini ya mengecek kategori apakah kategori sedang aktif, terus chip kategori ini saat kategori ditekan jika dipilih maka filter produk berdasarkan kategori. Jika dilepas tampilkan semua produk seperti semula. Nanti akan saya contohkan semua ini untuk grid produk, search nama produk, kategori yang dipilih. Ini dia. Setelah ini untuk memfilter produk berdasarkan search text, terus filter berdasarkan kategori yang dipilih, terus grid view produk. Nah, ini dia untuk mengubah apa namanya menjadi 3 grid. Nah, ini tiga tiga ini untuk mengubah 3 produk per baris. Jadinya spacingnya 8. Kenapa tidak seperti Shopee? Karena Flutter itu tidak bisa ya. Yang seperti saya bertanya pada OpenAI itu tidak bisa Flutter itu menggunakan 5 atau seperti Shopee lah agar terlihat realistis saja sih. Navigasi ke detail produk saat ditekan. Ini gambar produk diatur di sini. Perubahan tampilan gambar atau box fit konten gambar tidak terpotong atau zoom out. Nah, ini saya mengubah juga gambar itu agar zoom out sedikit karena gambar itu sangat zoom ya. Jadinya keyboard saya cuma sepotong, Pak. Gitu, Pak. Saya ubah di sini menggunakan box fit content yang sebelumnya box fit apa ya saya ubah ya. Lupa, Pak. Lupa. Box fit apa? Terus ini info produk. Nah, selesai lah. Harga produk dalam format rupiah. Yang ini diatur oleh header INTL. Lanjut ke checkout screen .dart, di mana checkout screen .dart ini sudah ada, sudah bisa menambah alamat baru, guys. Ya, tidak perlu saya jelaskan lagi. Di atas sini ada, sini ada cukup sedikit saja perubahannya. Tidak ada saya ubah, yaitu cuman bisa menambahkan alamat baru. Mana dia ya? Create order. Kosongkan cart. Butuh ini total harga subtotal plus ongkir semua sudah di ini atur di bagian checkout ini. Nah, ini untuk menampilkan alamat pengiriman dan pilihan alamat yang sudah yang diambil dari database langsung. Ini alamat pengiriman. Jika belum ada alamat, nih maka ini belum ada alamat pengiriman akan dikirimkan format seperti itu. Terus ini tombol menambah untuk menambah alamat baru. Setelah itu masih normal aja sih, masih secara umum saja. Nah, setelah itu tombol tambah alamat baru tadi udah. Terus ini navigasi atau navigator ke halaman penambahan alamat. Go to add address. Mana dia? Mana si ganteng? Oh, ini dia add address screen. Ini dia void go to add address screen. Nah, itu adalah ketika diinjak atau ditekan akan langsung menuju add address screen ini. Nah, jika halaman berhasil ditambahkan, ini dah produk menampilkan daftar produk yang ada di cart. Produk, rincian produk, dan lain-lain ringkasan, menampilkan subtotal, ongkir, dan total. Setelah sini baris ringkasan, terus ini bottom bar, tombol check out di bawah kanan. Setelah itu saya akan menjelaskan add address screen.dart yang dimana di sini cukup simpel saja. Di sini mengatur ada label, nama penerima yang ketika ditekan itu tadi akan menampilkan ini label label yang bisa dipilih, yang bisa di apa diketik. Sini semua lengkap. Setelah itu akun screen.dart ini untuk mengatur akun kita, untuk melihat data login kita, tampilkan jika pengguna sudah login, akan ditampilkan di pada akun screen.dart ini. Terus ini tombol baru atau riwayat pesanan di bawah login itu nanti akan saya tunjukkan. Terus ini bisa list style yang di sini misal alamat saya.
Terus tombol logout paling bawah warna merah. Terus tampilkan jika pengguna belum login. Akan diatur semua Anda belum login, silakan login untuk mulai belanja. Nah, setelah itu login screen .dar simple saja mungkin ya. Karena sebelumnya belum bisa login, di sini untuk menangani proses login, ini untuk memanggil API login menggunakan out service, yang dimana out service itu berfungsi sebagai untuk menghandle login dan register, email controller dan password controller .text karena menggunakan teks bukan string, bukan integer. Cek hasil dari API, statusnya sukses. Jika sukses, simpan data ke pengguna menggunakan share preference. Ya, lalu mengirimkan login berhasil, mengeluarkan output seperti itu. Terus kembali ke halaman akun, kirim sinyal untuk refresh. Jika gagal email uh, dan password salah, akan menampilkan ini pesan. Terus ini tangani jika ada error koneksi. Sudah lengkap semua. Di sini udah saya lengkapi form email untuk mengatur email ketika login. Email tidak boleh kosong, email tidak valid, email salah penulisan mungkin, form kata sandi untuk mengatur kata sandi, untuk mengatur kata sandi tidak boleh kosong, dan seterusnya. Terus ini main screen router untuk ubah daftar widget ini. Diskon belanja ini. Setelah itu ini ada berandanya. Terus ini order detail screen router. Ya, mungkin secara umum saja saya jelaskan. Lalu kita lanjut untuk melihat daripada hasil UBG Shop ini. Nah, seperti yang kita lihat di sini, yang saya bilang tadi, sini bisa mencari kamera. Nah, terdapat kamera. Nah, sudah bisa men-searching, udah bisa menekan buku, menampilkan buku, elektronik, bagian elektronik, terus bagian pakaian, rumah tangga, dan lain-lain. Lalu kita tadi saya sudah jelaskan untuk ketika ditekan lagi akan menampilkan semua produk kembali. Nah, kita langsung coba check out, guys. Ketika kita menambahkan keranjang, otomatis mengeluarkan snack bar seperti itu. Langsung kita menambahkan ke keranjang. Nah, kita, aduh sorry, kehalangan doi, Cok. Nah, ini check out. Aduh, Anda harus login, guys. Login dulu. Sorry. Nah, itu tadi untuk yang saya jelaskan untuk eh, data login. Ada viv@example.com. Duh, sorry. Kata sandinya 1234. Aduh, 3456. Login. Nah, sudah berhasil login. Kita bisa langsung check out. Nah, di sini adalah yang sudah berhasil saya tambahkan alamat. Lalu kita akan coba menambahkan alamat baru. Ya, coba kita kantor. Terus nama penerima misalnya an, siapa namanya, Abdul. Terus nomor telepon, Astagfirullahaladzim, 08 itu dah. Alamat lengkapnya Jalan Pegesangan misalnya saja, Kota Mataram, terus Provinsi NTB, kode pos 12345. Terus simpan alamat. Lalu di sini bisa langsung kita membuat pesanan dengan subtotal segini dengan ongkir 10.000 dan totalnya segini. Buat pesanan, langsung pesanan berhasil dibuat, ID pesanan 6. Oke, langsung otomatis keran yang kosong tadi sudah diatur. Lalu masuk ke akun saya. Di sini ada riwayat pesanan saya. Terus ada ini baru 11 Januari hari ini. Nah, di sini tertera ada status pemesanannya, nomor invoice, dan lain-lain, terus alamat pengiriman. Baik, mungkin sekian atau cukup lama ya saya menjelaskan karena cukup detail juga saya menjelaskan. Mungkin
Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak, selamat pagi, selamat sore. Terima kasih banyak. Nilai 100 Pak, izin. Assalamualaikum.